Ya, kembali lagi dengan saya Andrian Enji Rahmatul Zamzam. Semester 1 kelas 2B Ilkom. Ya, saya akan menjelaskan untuk materi yang selanjutnya. Yang dimana penjelasan setiap bagiannya ialah dari mulai yang pertama yaitu public class. Tapi ini abstrak kelas pegawai, yang dimana baris kode ini digunakan untuk mendeklarasikan kelas pegawai sebagai kelas abstrak atau bisa disebut abstrak kelas. Kata kunci abstrak menunjukkan bahwa kelas ini tidak dapat dibuat objek secara langsung, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai kelas induk bagi kelas turunannya. Contohnya, kelas sebagai kelas induk bagi kelas turunannya. Kelas abstrak berfungsi sebagai kerangka dasar yang menyediakan atribut, metode biasa, dan metode abstrak yang wajib diimplementasikan oleh setiap kelas turunan. Selanjutnya di sini ada protected string nama atau protected string impact pegawai, yang dimana baris kode ini mendeklarasikan dua atribut. Yang pertama, protected menunjukkan bahwa atribut dapat diakses oleh kelas itu sendiri maupun oleh kelas turunannya. String nama digunakan untuk menyimpan nama pegawai misalkan, dan string pegawai digunakan untuk menyimpan identitas pegawai. Selanjutnya, konstruktor kelas pegawai. Di sini ada public pegawai. Konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal kepada atribut nama dan impact pegawai pada saat objek dari kelas turunan dibuat. Di sini ada tis nama dan tis impact pegawai, yaitu kata kunci tis digunakan untuk mengacu pada atribut yang dimiliki oleh objek saat ini. Tis nama mengacu pada atribut kelas, nama mengacu pada parameter konstruktor. Hal yang sama berlaku pada atribut impact pegawai. Ya, selanjutnya yaitu public abstract void into gaji. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar pegawai, yaitu nama dan ID pegawai. Public void tampilkan info, yang dimana metode ini digunakan untuk menampilkan informasi dasar pegawai, yaitu nama, ID pegawai. Selanjutnya sini ada sistem out println nama pegawai, sistem out println ID pegawai. Baris kode ini digunakan untuk menampilkan nama pegawai yang telah disimpan pada atribut nama, dan baris kode di bawahnya digunakan untuk menampilkan identitas pegawai yang tersimpan pada atribut impact pegawai. Selanjutnya, public abstract void hitung gaji, yang ini. Baris kode ini mendeklarasikan metode abstrak hitung gaji. Metode abstrak tidak memiliki isi atau implementasi pada kelas abstrak. Setiap kelas turunan wajib membuat implementasi metode ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya di sini ada kelas programmer exist pegawai. Baris kode ini digunakan atau baris kode ini menunjukkan bahwa kelas programmer merupakan kelas turunan dari kelas pegawai dengan menggunakan kata kunci existed. Ini. Oleh karena itu, kelas
programmer mewarisi seluruh atribut dan metode yang dimiliki oleh pegawai kecuali konstruktor. Selanjutnya private in gaji pokok, yaitu atribut gaji pokok digunakan untuk menyimpan besarnya gaji pokok seorang programmer. Kata kunci private menunjukkan bahwa atribut tersebut hanya dapat diakses di dalam kelas programmer. Selanjutnya di sini ada public programmer. Konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada objek programmer, yaitu nama, ID, pegawai, dan gaji pokoknya. Selanjutnya di sini ada super nama. Ini kata kunci super yang ini digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas induk, yaitu contohnya pegawai, sehingga atribut nama dan impact pegawai dapat diinisialisasikan oleh kelas induk itu sendiri. Selanjutnya di sini ada TIS gaji pokok. Baris kode ini digunakan untuk mengisi atribut gaji pokok dengan nilai yang diterima dari parameter konstruktor. Selanjutnya di sini ada anotasi of rate menunjukkan bahwa metode hitung gaji ini pada kelas programmer merupakan implementasi dari metode abstrak yang telah dideklarasikan pada kelas pegawai. Selanjutnya di sini ada implementasi metode hitung gaji yang dimana di sini menggunakan public void hitung gaji. Metode ini merupakan implementasi nyata dari metode abstrak yang ada pada kelas pegawai. Metode ini bertugas menampilkan informasi mengenai besarnya gaji programmer. Selanjutnya di sini yang tadi belum. Sistem outprint nama dan seterusnya. Barisan kode ini digunakan untuk menampilkan nama programmer beserta jumlah gaji pokok yang diterimanya. Variabel nama diperoleh melalui proses pewarisan dari kelas pegawai, sedangkan gaji pokok berasal dari kelas programmer. Selanjutnya di sini ada penjelasan kelas main, yaitu public kelas main. Baris kode ini mendeklarasikan kelas main sebagai kelas utama yang digunakan untuk menjalankan program. Ingat, kelas utama untuk menjalankan program. Selanjutnya di sini ada public static void main string hours. Metode main merupakan titik awal eksekusi program Java. Yang ini, seluruh perintah yang berada di dalam metode ini akan dijalankan ketika program dimulai. Method main. Yang ini, di mana metode main merupakan titik awal eksekusi program Java. Seluruh perintah yang berada di dalam metode ini akan dijalankan ketika program dimulai. Di sini ada ada membuat objek programmer. Ya, selanjutnya deklarasi utama public kelas main. Barisan kode ini mendeklarasikan kelas main sebagai kelas utama yang digunakan untuk menjalankan program. Selanjutnya
Selanjutnya publik statik. Metode main merupakan titik awal eksekusi program Java. Seluruh perintah yang berada di dalam metode ini akan dijalankan ketika program dimulai. Selanjutnya programmer sampai 8 juta ini yang ini, baris kode ini digunakan untuk membuat objek P1 dari kelas programmer. Konstruktor menerima 3 parameter, yaitu nama Budi Santoso, ID pegawai, DIP misalkan 001, dan gaji pokoknya sebesar 8 juta seperti yang ada di contoh. Selanjutnya di sini ada memanggil metode, yaitu menggunakan tampilkan info. Barisan kode ini digunakan untuk memanggil metode tampilkan info yang diwarisi dari kelas pegawai, sehingga informasi nama dan ID pegawai ditampilkan ke layar. Selanjutnya di sini ada hitung gaji yang ini yang ini. Baris kode ini digunakan untuk memanggil metode hitung gaji yang telah diimplementasikan pada kelas programmer, sehingga programmer menampilkan besarnya gaji yang diterima oleh programmer itu sendiri. Ya, program ini menerapkan 2 konsep utama dalam program berorientasi objek, yaitu Object Oriented Programmer, atau bisa dibilang seperti biasa yaitu OOP, yaitu pewarisan inheritance dan abstraction bisa dibilang gitu kan. Biasanya kelas pegawai berfungsi sebagai kelas abstrak yang menyediakan atribut, metode biasa dan metode abstrak sebagai kerangka dasarnya. Kelas programmer mewarisi atribut serta metode dari kelas pegawai dan wajib mengimplementasikannya. Metode abstrak hitung gaji dengan menerapkan konsep tersebut, struktur program menjadi lebih sistematis, fleksibel, mudah dipelihara, serta mempermudah pengembangan program di masa mendatang. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.